pendekatan-pendekatan yang baru yang bersifat katakanlah kontemporer ya, yang berkembang saat ini. Jadi terkait dengan ini saya sudah share, sudah full screen belum ini di sini? Sudah, Masih Bu. tampilan awal, Bu. Tampilan awal PPT. Belum full screen ya? Belum. Tapi nggak apa-apa, begini cukup ya. Soalnya ini saya pakai 2 layar, nggak tahu munculnya di layar yang full screen, justru munculnya di layar yang kedua. Ini saya bingung. Begini aja nggak apa ya? Ya, saya rasa bisa terlihat ya. Baik, Jadi Bu. minggu lalu kan kita sudah membahas terkait dengan persoalan eksternalitas, kemudian kenapa eksternalitas ini selalu muncul begitu ya, sulit kita selesaikan, itu karena seringkali eksternalitas itu terjadi pada barang publik atau juga common pool resource gitu ya. Dan dalam kondisi yang common pool resource atau barang publik, kita seringkali menghadapi situasi kegagalan pasar, sehingga karena seperti itulah maka kemudian eksternalitas itu menjadi persisten gitu ya, selalu ada, tidak bisa, sulit kita selesaikan begitu. Nah jadi melihat situasi dari terjadinya kegagalan pasar, maka berarti ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi lah gitu ya. Jadi kegagalan pasar itu menunjukkan bahwa ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi agar pasar efisien bekerja untuk mengatur supply dan demand yang tentunya bekerja secara efisien. Secara efisien ini kita maksudkan adalah bahwa barang yang diproduksi dan harga yang terbentuk itu benar-benar sudah mencerminkan biaya produksi dari barang tersebut begitu ya. Jadi artinya efisien ini menunjukkan adanya eksklusivitas. Eksklusivitas itu adalah suatu kondisi di mana seluruh biaya yang digunakan, yang dikeluarkan untuk memproduksi barang, dan seluruh manfaat yang dihasilkan dari memproduksi barang itu dinikmati dan ditanggung oleh produsen begitu. Itu kita katakan dia efisien. Nah persoalannya setiap kegiatan produksi itu kan selalu menghasilkan residu, ya kan, selalu menghasilkan residu. Nah residu ini kemana larinya gitu. Nah seringkali residu ini dibuang, dirilis ke alam. Alam itu merupakan misalnya perairan, sungai misalnya gitu, atau laut, atau misalnya udara, itu adalah barang publik begitu. Karena sifat dari non-excludability ya yang ada pada sumber daya tersebut, pada sumber daya alam dan lingkungan tersebut, maka dia termasuk sebagai public goods. Dengan kondisi public goods, maka kita manusia pelaku ekonomi merasa tidak bersalah gitu ya, merasa tidak canggung untuk membuang limbah itu ke lingkungan begitu. Nah, maka kemudian artinya disitulah si karakteristik dari non-eksklusivitas terjadi gitu ya. Non-eksklusivitas itu menunjukkan menyebabkan adanya eksternalitas. Nah, jadi apa syarat yang tidak terpenuhi? Yang pertama yang tidak terpenuhi itu adalah karena ada sifat dari non-excludable. Non-excludable itu karena apa? Karena hak kepemilikannya nggak jelas gitu ya. Jadi ada kalau kita balik, agar kita untuk menciptakan pasar bekerja secara efisien, maka kita membutuhkan sumber daya alam yang jelas kepemilikannya. Kemudian yang kedua adalah asumsi lain adalah persaingan sempurna gitu ya. Produsen dan konsumen bertindak sebagai price taker ya, sama-sama sebagai price taker. Jadi mereka tidak ada yang bisa mendominasi dalam menentukan harga. Kemudian adanya ketidaksempurnaan informasi, begitu ya, asymmetric informations, dan juga adanya biaya transaksi. Ini kira-kira beberapa kondisi yang perlu kita penuhi jika ingin pasar bekerja dengan sempurna. Namun yang terkait dengan eksternalitas bisa dikatakan poin 1 yang sangat-sangat erat sekali,
Ya sangat erat sekali ininya. Oke, nah untuk mengatasi eksternalitas itu sendiri, maka kita perlu pertama yang secara basic ya, secara hal mendasar ya pasti bagaimana supaya produsen atau yang menghasilkan residu itu mereka tidak merilis residunya ke lingkungan. Berarti kalau mereka diminta atau dituntut untuk tidak merilis residunya ke lingkungan, berarti bagaimana? Berarti kan mereka harus mengolah limbahnya kan, memproses limbahnya itu sehingga kemudian hasilnya tidak. Jadi salah satu caranya adalah melakukan internalisasi biaya eksternal namanya ya. Internalisasi biaya eksternal yaitu kita biaya untuk mengolah residu itu ditanggung oleh produsen atau penghasil pencemaran itu gitu ya. Ditanggung sehingga mereka kemudian merilis yang dirilis ke alam itu sudah tidak lagi mencemari lingkungan atau masih di bawah baku mutu lah begitu ya. Nah kemudian internalisasi biaya eksternal itu kemudian ini agak campur aduk ya. Faktor lainnya juga kita memperjelas hak kepemilikan dari lingkungan kita itu begitu. Kita memperjelas hak kepemilikan supaya kita bisa mengatasi eksternalitas. Nah, di sini ada beberapa pendekatan yang dilakukan, yang dikembangkan untuk mengatasi atau mengoreksi eksternalitas, atau juga untuk mengoreksi atau mengatasi persoalan dari kegagalan pasar gitu ya. Nah, ini ada beberapa pendekatan yang kemudian tentu berkembang menjadi konsep-konsep yang memang sekarang ini menjadi dasar dalam mengatasi eksternalitas. Yang pertama itu kita beranjak dari kasus Vespasian. Vespasian ini kasus pada zaman Romawi ya, di mana pada saat itu karena tidak adanya toilet, orang membuang hajat di mana-mana begitu ya. Orang membuang hajat di mana-mana. Sebenarnya membuang hajat itu kan adalah hak orang kan. Membuang hajat itu adalah hak orang. Namun karena tidak ada tersedianya tempat membuang hajat, maka kemudian masyarakat pada saat itu mereka membuang di mana-mana sehingga lingkungan menjadi sangat kotor begitu. Sehingga kemudian Vespasian yang merupakan leader ya pada saat itu di daerah itu kemudian membuat sebuah aturan bahwa meskipun setiap orang memiliki hak untuk membuang hajat, tapi dia harus membayar atas setiap kali aktivitas dia membuang hajat begitu. Jadi di situ case-nya. Jadi kalau kita lihat di situ masalah hak, dia punya hak, semua orang punya hak gitu kan. Berarti kalau di sisi hak kepemilikan semua orang punya hak gitu. Tapi karena mereka aktivitas itu merusak juga, memberikan pengaruh yang buruk kepada lingkungan, maka kemudian mereka harus membayar atas limbah yang mereka keluarkan, yang mereka hasilkan. Kemudian yang kedua berkembang lagi ya, mungkin dari Vespasian ini lebih kompleks lagi, aturan itu dibuat yaitu dengan bentuk aturannya pajak begitu ya. Nah, ini dikeluarkan dicetuskan oleh Pigot ya, yang
yang mencoba memformulasikan bahwa untuk setiap pencemaran yang dihasilkan ya, baik ada pendekatannya apakah volume dari limbah yang dihasilkan atau untuk setiap produk yang dihasilkan, di mana setiap produk itu tentu akan setiap menghasilkan produk tentu akan menghasilkan limbah begitu ya, itu dikenakan pajak begitu, pajak untuk atas pencemaran yang dihasilkan. Nah itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga ada internalisasi biaya eksternal tadi ya. Jadi kalau ini adalah modelnya adalah salah satunya ya adalah buying pollution rights ya, buying pollution rights. Jadi misalnya sebuah perusahaan yang mereka berpotensi sekali menghasilkan pencemaran yang menghasilkan limbah, nah maka kemudian mereka karena mereka bekerja atau mengekstrak sumber daya itu di kawasan yang common pool resource atau dan juga public goods, maka mereka membeli hak untuk mencemari begitu ya. Jadi artinya karena ada situasi yang memang tidak mungkin mereka tidak mengeluarkan limbah misalnya gitu. Nah kemudian upaya lain ada tadi ya yang sangat konvensional itu adalah memperjelas hak kepemilikan, dan ada bentuk-bentuk lain itu adalah dengan memberikan subsidi. Nah, ini saya akan sampaikan beberapa ya yang dominan sekali ya di dalam upaya untuk mengoreksi eksternalitas itu ada dua ya. Yang pertama adalah yang Pigovian ini. Kemudian yang kedua adalah memperjelas hak kepemilikan. Kemudian juga ada lagi metode-metode lain ya nanti yang internalisasi biaya eksternal ini selain dari buying pollution rights, nanti kita akan bahas terkait dengan pendekatan yang dikembangkan oleh environment agency, environmental EPA itu agensi di Amerika ya, yang mereka mengeluarkan model command and control ya. Kemudian di Indonesia itu diadopsi menjadi AMDAL. Nah, ini adalah instrumen untuk mengoreksi eksternalitas dengan menggunakan pajak. Nah, dengan menggunakan pajak itu prinsipnya pajak itu bertujuan untuk mengendalikan jumlah yang diproduksi. Nah, dengan mengendalikan jumlah yang diproduksi, maka kemudian limbah yang dihasilkan pun akan berkurang. Jadi prinsip bekerjanya instrumen pajak itu seperti itu. Nah, bagaimana menghitung berapa jumlah besaran pajak yang harus dibayarkan itu, maka kemudian ada mekanismenya gitu ya. Secara sederhana bisa digambarkan dalam kurva ini ya. Jadi apa yang dikembangkan oleh Pigovian, katakanlah di awal ketika produsen dan konsumen melakukan transaksi, terdapat keseimbangan pasar di level ini. Ya, ditunjukkan oleh kursor saya ini. Jadi di mana titik keseimbangannya itu adalah Q1 dan P1. Nah, kondisi ini menunjukkan situasi yang di mana kegagalan pasar terjadi. Kenapa kegagalan pasar terjadi? Anda bisa menjelaskan nggak di posisi titik ini? Kenapa kegagalan pasar terjadi pada titik ini? Bu, izin menjawab coba, Bu. Ya, silakan, Putu. Kalau menurut saya, kenapa di situ jadi kegagalan pasar? Karena mungkin ya pada titik itu kondisi permintaan dan penawaran itu tidak betul-betul ketemu, sehingga dalam artian saya bisa mengatakan bahwa ketika kuantitasnya ini lebih banyak, berarti akan ada eksternalitas yang disebabkan begitu, sehingga dengan adanya pajak berharap supaya kuantitas yang diproduksi dari produsen tersebut bisa dikurangi sehingga efek eksternalitasnya pun bisa ditekan seperti itu, Bu. Kurang lebihnya saya menangkap. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Ada yang punya pendapat yang berbeda dengan Radit? Titik ini kemarin minggu lalu juga sudah pernah saya jelaskan, sebenarnya kurva semacam ini sudah pernah saya tunjukkan juga. Jadi ini adalah titik di mana kegagalan pasar terjadi. Jadi kenapa kegagalan pasar tadi kan karena pada titik ini itu pencemar atau produsen itu belum memasukkan biaya eksternal
ke dalamnya, begitu ya. Nah, biaya eksternal ini kan bisa nanti kalau bentuknya mau dipajak ataupun melakukan internalisasi biaya eksternal juga nggak ada masalah, bisa. Jadi katakanlah sekarang ini kita melakukan pajak. Jadi kondisi ini, titik keseimbangan ini belum menunjukkan biaya eksternal itu ditanggung oleh satu pihak atau pihak pencemar ataupun pihak yang lain ya misalnya. Jadi tidak ada yang menanggung. Jadi artinya apa? Ketika memproduksi barang sebesar Q1 yang menciptakan harga sebesar P1, itu kondisinya limbah yang dihasilkan dari produksi barang tersebut itu lari ke alam. Tidak ada yang menanggung, tidak ada yang membayar kompensasi atas limbah tersebut, begitu ya. Nah, maka kemudian situasinya artinya menunjukkan ini kegagalan pasar terjadi. Jadi pada situasi di mana tidak ada yang biaya eksternal itu yang menanggung, maka kita produsen itu akan bisa memproduksi barang lebih banyak, begitu ya. Dan harga yang terbentuk tentu akan selaras dengan jumlah barang yang tersedia. Namun kan ini tidak efisien. Kenapa tidak efisien? Karena ada biaya yang ditanggung oleh pihak lain. Biaya apa? Biaya pencemaran kan, biaya eksternal yang ditanggung oleh pihak lain. Nah, maka kemudian dengan kita dengan pemerintah menegakkan pajak misalnya, maka pajak dibebankan kepada produsen atau pencemar. Pajak dikenakan sebesar apa? Sebesar marginal damage ya yang dihasilkan. Jadi ada biaya eksternal yang dihasilkan oleh yang diciptakan oleh limbah yang dihasilkan, dan itu bisa menjadi ukuran kita untuk menghitung marginal damage-nya. Nah, maka kemudian dengan kita menghitung marginal damage itu, maka kemudian kita akan tahu berapa besar pajak yang akan dihasilkan. Nanti ada slide berikutnya kita bicara bagaimana menghitungnya ya. Nah, jadi sekarang artinya dengan adanya limbah tersebut, maka kemudian pemerintah mengatur bagaimana caranya, salah satunya adalah dengan memberlakukan pajak kepada pencemar. Nah, dengan adanya pajak yang dibayarkan oleh pencemar, berarti kan mengubah struktur biaya dari pencemar kan, dari produsen. Dan tadinya mereka struktur biayanya ini adalah ini, MC1 ya. Ini P ini adalah private ya, private MC1. Jadi ini adalah kurva marginal cost-nya atau kurva supply-nya. Nah, dengan adanya tax maka tentu akan menggeser karena marginal cost-nya akan berubah ya. Jadi private marginal cost ditambah dengan tax sehingga menggeser ke kiri atas. Jadi artinya kan beban biaya dari produsen bertambah dengan asumsi mereka memiliki kemampuan modal yang sama, maka tentu kemampuan untuk memproduksi barang berkurang begitu kan, sehingga jumlah barang yang dihasilkan menurun, dan tentu dengan berkurangnya jumlah barang yang dihasilkan itu juga akan respon pasar juga akan menyebabkan kenaikan harga. Jadi harga akan naik menjadi P2. Nah, pada titik kedua ini, titik keseimbangan kedua, jika kita mampu ya berhasil menerapkan pajak dan dengan baik begitu, maka titik ini itu artinya sudah tidak lagi terjadi kegagalan pasar. Artinya pada titik ini sudah selesai, masalah kegagalan pasarnya sudah terselesaikan gitu. Ya, nah ini prinsipnya ya dalam nah, bagaimana kita menentukan berapa sih besaran pajaknya begitu ya. Ini sedikit exercise tapi sederhana sebenarnya ya, tidak terlalu rumit. Jadi katakanlah misalnya produsen memiliki fungsi demand ya, fungsi demand itu dari fungsi revenue-nya itu adalah P sama dengan 80 min 4Q. Ya, jadi itu ada fungsi demand dari fungsi permintaan. Fungsi permintaan itu bisa kita turunkan juga dari marginal benefit ya, dari marginal benefit yang diterima oleh produsen. Gitu ya. Jadi kalau marginal benefitnya itu adalah 80 min 4Q berarti. Nah, kemudian kurva biaya yang kurva marginal cost ya, kurva supply yang dimiliki oleh produsen itu diturunkan dari marginal cost-nya. Nah, marginal cost-nya katakanlah ada 8 plus 0,8Q.
0,8 Ki. 8 tambah 0,8 Ki. Nah, kemudian pada dengan kurva yang 8 plus 0,8 Ki ini dengan sejumlah produk yang dihasilkan, itu produsen menghasilkan limbah. Nah, limbah itu juga ada biaya eksternal yang muncul. Nah, maka biaya eksternalnya misalnya kita perkirakan misalnya marginal damage-nya itu adalah 1,2 Ki. Nah, maka kemudian pertanyaannya bagaimana? Berapa besarnya pajak yang harus dibayarkan, gitu, yang harus dibebankan? Berapa besar pajak yang harus dibebankan kepada produsen, gitu ya? Nah, caranya adalah berarti kita harus menghitung pertama kurva supply yang kedua ya, karena pajak dibebankan kepada produsen, berarti ada perubahan struktur biaya. Berarti kita tambahkan dulu ya marginal private cost-nya ini 8 plus 0,8 Ki, kita tambahkan dengan marginal damage. Marginal damage-nya itu adalah 1,2 Ki ya. Nah, maka kemudian dengan kita mendapatkan marginal supply social cost-nya, jadi sekarang marginal kurva supply dari produsen itu sudah menunjukkan marginal social cost, bukan lagi marginal private cost, karena sudah mengandung marginal damage di dalamnya. Nah, maka kita bisa nanti melihat begitu ya, melihat bagaimana perubahan biaya, perubahan jumlah output yang dihasilkan dan perubahan harga. Berarti kita bisa melihat untuk kedua keseimbangan tadi. Ya, untuk kedua keseimbangan ini. Keseimbangan pertama itu terjadi pada saat marginal benefit sama dengan marginal private cost ya di titik yang pertama ini. Jadi kita samakan marginal benefit itu adalah 80 min 4Q sama dengan marginal private cost 8 plus 0,8 Q. Maka kita akan dapatkan Q-nya adalah 15, kemudian kita masukkan ke fungsi demand, P sama dengan 80 min 4 kali 15, berarti P-nya sama dengan 20. Nah, ini adalah situasi pada keseimbangan pertama, di mana ini menunjukkan adanya kegagalan pasar, karena belum ada marginal damage yang ditanggung oleh produsen, gitu ya. Nah, itu kita sebut ya sebagai keseimbangan pada saat private level. Jadi keseimbangan private ya begitu. Karena ini pada titik kondisi pada tingkat private, di mana private belum menanggung biaya eksternal. Nah, kemudian kita tentu ingin menyelesaikan kegagalan pasar itu gitu kan dengan cara memberlakukan pajak misalnya tadi. Maka kemudian kita bisa menghitung mencari keseimbangan pada titik social level ya, keseimbangan yang kedua. Keseimbangan kedua berarti terbentuk dari apa? Dari marginal benefit ya, demand ini kan marginal benefit dan sama dengan marginal social cost ya. Marginal social cost ini S2 ini adalah marginal social cost. Nah, maka kemudian kita samakan lagi ya, marginal benefit sama dengan marginal social cost. Maka kita dapatkan Q-nya itu adalah 12, berkurang dari yang pertama yang pada saat level private. Jadi pada saat pada saat social level atau tingkat sosial, maka Q yang dihasilkan adalah 12 dan harga yang terbentuk adalah 32. Maka dengan begitu berapa pajak yang harus dibayarkan oleh yang harus dibebankan kepada produsen? Maka pajak yang dibebankan itu adalah harga pada saat tingkat level sosial dikurangi dengan harga pada level private. Ya, 32 kurang 20 itu sama dengan 12. Dan maka kemudian pajak sebesar 12 ini akan mempertahankan situasi pasar pada keseimbangan sosial, begitu ya. Pada keseimbangan sosial. Nah, ini makanya kemudian ini sangat logis. Kenapa produk-produk yang ramah lingkungan, begitu ya, yang memiliki sertifikat atau produk-produk organik misalnya, yang memang menghasilkan limbah yang sangat kecil, itu harganya lebih tinggi ya, karena mereka hanya bisa mampu memproduksi lebih rendah begitu ya, dan harga menjadi lebih tinggi.
Nah, ini juga selain dengan pajak, ini bisa juga kurva yang sama, itu juga bisa menjelaskan situasi ketika kita melakukan internalisasi biaya eksternal dalam bentuk misalnya produsen mengolah limbahnya. Nah, ketika produsen mengolah limbah, berarti kan juga terjadi perubahan biaya kan, marginal private cost ditambah dengan marginal untuk pengolahan biaya marginal cost untuk pengolahan limbahnya. Nah, maka kurva yang mirip itu akan terbentuk juga ya. Nah, ini tapi ada beberapa kelemahan ya. Ada beberapa kelemahan dari Pigovian ini. Ya, yang pertama adalah tidak mampu mendorong efisiensi usaha karena pajak menciptakan redistribusi manfaat dari pelaku ekonomi ke sumber daya. Jadi bagi produsen tentu ini akan menjadi inefisien bagi mereka ya, bagi produsen karena ada penambahan biaya sehingga mereka menghasilkan barang yang lebih sedikit. Bagi produsen, bagi level private itu tidak dianggap itu sesuatu yang tidak menggiurkan begitu. Tapi bagi sosial itu adalah level yang sangat efektif, sangat efisien. Kenapa? Karena pada saat biaya marginal damage itu di-cover oleh produsen, maka tidak ada yang menanggung kerugian. Tidak ada lingkungan yang rusak sehingga tidak ada kerugian yang ditanggung oleh masyarakat banyak begitu ya. Nah, maka sangat penting ketika diberlakukan pajak, itu pajak tersebut benar-benar digunakan untuk memulihkan lingkungan, benar-benar digunakan untuk menjaga lingkungan. Jadi intinya ya kasarnya jangan dikorupsi gitu loh. Jadi jangan sampai ya misalnya pemerintah yang bertugas untuk di bidang pajak misalnya kemudian menggunakan pajak untuk kepentingan-kepentingan yang lain, apalagi kepentingan pribadi. Ya, ini ya memang agak ironis ya, di Indonesia kita masih banyak sekali yang penjahat-penjahat pajak begitu ya, selain dari produsen yang memang berusaha untuk mangkir, dari pihak pemerintahnya pun banyak yang tidak amanah begitu. Nah, contohnya kasus Gayus misalnya ya, yang terkenal itu yang nggak jelas penyelesaiannya gitu ya, nggak jelas penyelesaiannya, malah masih bisa jalan-jalan, masih bisa kemana-mana gitu. Kalau di negara-negara lain, negara-negara berkembang, itu penjahat-penjahat pajak itu hukumannya bahkan bisa sampai hukuman mati, karena memang benar-benar merugikan negara dan merugikan orang banyak begitu. Nah, ini saya juga pesan ya, karena kebetulan di STAN kan mungkin pasti akan banyak juga yang bekerja di bidang pajak ya, jadi jadilah aparat-aparat yang amanah begitu ya. Nah, kemudian dampak lainnya kelemahan lainnya dari pajak itu biasanya orang akan cenderung mangkir ya dari pajak. Siapapun itu mungkin akan cenderung berusaha bagaimana supaya saya bayar pajaknya lebih kurang, lebih sedikit gitu ya. Maka karena itu pasti banyak upaya-upaya untuk mangkir begitu. Ya, jadi jadilah aparat-aparat yang amanah begitu ya, supaya hidup kita itu memberikan keberkahan kepada masyarakat banyak, dan insya Allah itu juga akan menjadi keberkahan juga buat kita gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah kelemahannya. Nah, kemudian ada lagi beberapa pendekatan ya. Tadi kalau kita bicara pajak ini bisa kita sebut sebagai dalam kategori 2 ya. Jadi ini saya ingin memberikan sedikit pengelompokan lah ya, pengelompokan mungkin pendekatan ya dalam instrumen mengatasi pendekatan dalam mengatasi eksternalitas ya. Jadi yang pertama itu ada dua pengelompokan ya, ada dua pengelompokan. Yang pertama itu adalah pengelompokan berdasarkan kelompok pembedaannya itu adalah pendekatan ekonomi dan pendekatan non ekonomi.
Ya, yang kedua kita bisa membedakannya itu berdasarkan pendekatan kebijakan publik dan pendekatan hak kepemilikan. Jadi ada dua cara membedakan lah ya. Meskipun misalnya kita bicara satu apa namanya satu instrumen, misalnya dia bisa saja nanti termasuk yang ekonomi, tapi dan juga termasuk pada apa namanya instrumen kebijakan publik ya. Misalnya ya, ini saya coba berikan, ini saya tambahkan ini. Saya tadi ini ada pendekatan ekonomi, ada pendekatan non ekonomi. Kemudian di sini ada pendekatan kebijakan publik. Ya, ini ada cuma pengelompokan yang berbeda ya, tapi intinya supaya Anda punya wawasan saja gitu ya. Jadi suatu instrumen itu bisa kita kelompokkan dia berdasarkan dua kategori, dua cara pengelompokan. Katakanlah pajak misalnya ya, pajak itu dia adalah kebijakan ekonomi. Nah, ya jelas ya, pajak itu adalah kebijakan ekonomi. Dan kalau kita lihat dari kelompok kategori yang lain, antara kebijakan publik dengan hak kepemilikan, pajak itu termasuk yang kebijakan publik gitu ya. Nah, jadi itu adalah contohnya. Kemudian misalnya tadi ada command and control ya, ada command and control. Nah, itu command and control itu dia bukan kebijakan ekonomi karena dia bersifat teknis ya. Kita menetapkan ambang baku mutu dari limbah kita begitu. Nah, tapi dia merupakan kebijakan publik. Jadi pajak itu command and control itu merupakan instrumen pendekatan non ekonomi dan dia termasuk yang instrumen yang merupakan kebijakan publik begitu ya. Hak kepemilikan misalnya, hak kepemilikan di sini dia posisinya, dia bukan kebijakan ekonomi, jadi dia termasuk kebijakan pendekatan non ekonomi dan dia termasuk dalam kategori yang lainnya, dia termasuk yang hak kepemilikan begitu ya. Misalnya kita ada biaya eksternal misalnya ya, ada biaya internalisasi biaya eksternal misalnya, dia termasuk di sini nih. Misalnya nih, command and control lah itu contohnya. Kemudian internalisasi biaya eksternal yang lainnya, misalnya mereka melakukan pengurangan limbah ya dengan mengolah limbahnya. Itu sebenarnya mirip ya dengan command and control sebenarnya, dengan AMDAL gitu ya. Kenapa? Karena ketika ditetapkan baku mutu berarti kan pasti harus ada upaya-upaya pengolahan limbah, misalnya pengolahan limbah cairnya kah, misalnya bahwa perusahaan itu harus membangun IPAL kah, misalnya gitu ya, atau menggunakan filter untuk supaya udara asap yang keluar itu tidak mencemari lagi begitu. Nah, jadi ada dua pendekatan ya. Ini nanti kita akan coba tambahkan lagi. Nah, yang pertama tadi kita sudah bahas yang pajak. Nah, kemudian yang kedua kita akan bahas itu adalah command and control ya. Command and control itu dalam bahasa lain, dalam bahasa di Indonesia kita menggunakan istilah AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan begitu ya. Nah, itu merupakan command and control. Jadi sifatnya itu adalah hierarki sebetulnya. Sifatnya itu merupakan top down policy ya, kebijakan top down, dan tujuannya itu adalah untuk mengurangi limbah. Jadi di sini internalisasi biaya eksternal yang terjadi itu adalah dalam bentuk produsen atau pencemar itu menanggung biaya untuk pengolahan limbahnya gitu ya. Nah, jadi dan mereka diberikan hak sebenarnya untuk merilis limbah ke alam, tapi harus di bawah baku mutu. Jadi hak mereka untuk merilis itu adalah di bawah baku mutu ya. Dan instrumen yang lainnya itu adalah pendekatan hak kepemilikan. Nah, pendekatan hak kepemilikan itu sebenarnya merupakan inisiasi ya, pemikiran dari Ronald Coase sebenarnya ya. Ronald Coase itu menunjukkan bahwa sebenarnya pasar itu sebenarnya bisa bekerja dengan sempurna sebenarnya. Pasar itu bisa bekerja dengan sempurna. Namun
karena kita banyak berkaitan erat dengan sumber daya yang sifatnya common pool resource dan juga public goods, maka kemudian ada dampak yang muncul dan ditanggung oleh pihak lain, sehingga ketika seperti itu maka memunculkan biaya transaksi. Jadi situasi di mana barang-barang kita menimbulkan pencemaran di barang publik itu menciptakan biaya transaksi, membutuhkan biaya transaksi. Biaya transaksi itu salah satunya adalah misalnya biaya yang kita keluarkan untuk bernegosiasi begitu ya, menyelesaikan konflik antara pencemar dengan yang terdampak misalnya begitu. Maka menurut Ronald Coase, supaya efisien pasarnya itu, supaya tidak ada konflik, supaya tidak ada yang dirugikan, ya maka harus diperjelas hak kepemilikannya begitu ya. Nah, jadi itu adalah contoh yang pendekatannya dengan menggunakan Ronald Coase ya. Nah, berikutnya mungkin kita akan banyak mendalami terkait dengan hak kepemilikan ini. Nah, hak kepemilikan itu adalah serangkaian hak yang melekat yang dimiliki oleh seseorang atas suatu properti gitu ya, atas suatu properti. Nah, hak itu sebenarnya menunjukkan apa? Menunjukkan aturan sebenarnya. Dengan adanya hak, maka kemudian secara otomatis ini, kecuali kalau situasinya chaos ya agak susah, tapi secara otomatis ketika hak itu diakui gitu ya, maka akan melekat aturan-aturan terhadap barang tersebut. Aturan-aturan itu yang menetapkan mungkin apakah seseorang itu boleh atau tidak boleh, dapat atau tidak dapat menggunakan barang tersebut, atau harus atau tidak harus menjaganya misalnya begitu ya. Jadi kata-kata boleh atau tidak boleh, dapat atau tidak dapat, harus atau tidak harus, itu adalah kata-kata yang mencakup aturan sebenarnya. Jadi aturan yang berlaku bagi baik si pemegang hak maupun yang orang lain yang tidak memegang hak itu gitu ya. Nah, maka kalau kita lihat apa saja sih hak yang melekat pada sumber daya alam begitu ya. Setidaknya itu ada 5 bentuk hak begitu ya. 5 bentuk hak. Yang pertama itu adalah hak untuk mengakses, yang kedua itu adalah hak untuk memanfaatkan, yang ketiga adalah hak untuk mengelola. Jadi mengelola ini berbeda ya dengan memanfaatkan. Jadi kalau mengelola itu tidak hanya sekedar kita mengambil sumber daya alam itu, tapi kita bisa memutuskan saya harus mengambil berapa banyak dan untuk berapa lama begitu. Jadi apakah saya akan ambil semuanya pada saat ini, atau saya biarkan, atau saya ambil sedikit-sedikit misalnya gitu. Nah, jadi itu adalah terkait dengan mengelola ya. Nah, kemudian lebih atas lagi ya, lebih dalam lagi kadarnya dibandingkan mengelola, itu adalah hak untuk mengeksklud. Hak untuk mengeksklud itu artinya ya kita punya hak untuk melarang orang lain memanfaatkan, mengakses atau mengelola. Nah, hak yang paling kafah ya, yang paling lengkap itu adalah hak untuk menjual atau mentransfer. Nah, kalau seseorang memiliki hak untuk menjual atau mentransfer, sudah pasti dia punya hak untuk mengeksklud, sudah pasti dia punya hak untuk mengelola, untuk mengambil manfaatnya atau untuk mengakses gitu ya. Nah, jadi artinya ini apa? Semakin kafah ya, semakin komplit hak yang dimiliki oleh seseorang itu, maka akan semakin jelas hak kepemilikannya, dan itu akan mendorong lebih efisiennya pasar begitu ya. Nah, kenapa hak kepemilikan ini perlu kita perjelas? Karena tujuannya adalah agar persaingan yang tidak sempurna itu bisa diminimalisir begitu. Nah, jadi persaingan tidak sempurna itu tidak semuanya dalam konteks berebutan ya, tapi misalnya kalau ada yang berbuat, ada yang terdampak, itu adalah juga termasuk persaingan yang tidak sempurna gitu. Nah, ini saya mengambil dari Ostrom ya. Jadi komponen hak kepemilikan dan posisi hak kepemilikan tergantung kepada tadi kadar dari hak yang dimilikinya begitu ya. Jika seluruh hak tadi ada pada seseorang begitu, sampai ke menjual itu ada pada seseorang, berarti orang itu adalah memiliki posisi sebagai owner dia. Sebagai owner berarti full dia kafah, dia sebagai owner itu dia bisa menjual, dia bisa mau ngasih, mau terserah mau diapain begitu. Nah, tapi kalau misalnya hanya ada hak sampai mengeksklud, tapi tidak ada yang tapi dia tidak punya hak untuk menjual
atau mentransfer. Itu ada juga ya. Mungkin bisa jatuh ke satu kelompok atau satu keluarga besar misalnya ya, misalnya ada hutan milik suatu keluarga besar begitu. Hutan itu jelas semuanya itu punya hak untuk sampai mengakses, memanfaatkan, manage, tapi tidak ada satupun yang bisa menjual. Nah, itu berarti dia sifatnya dia proprietor berarti dia. Nah, kemudian kalau misalnya dia punya hak untuk memanfaatkan dan pasti juga untuk mengakses termasuk memanage. Nah, itu berarti dia adalah claimant di sini sebagai posisinya sebagai claimant ya. Nah, sementara kalau dia hanya punya hak untuk mengakses atau dan memanfaatkan, berarti dia termasuk authorized user, user yang legal begitu. Nah, karakteristik hak kepemilikan itu memang harus yang tadi saya sampaikan, yang pertama adalah ada terjadi eksklusivitas ya. Eksklusivitas itu segala manfaat dan biaya itu ya ditanggung oleh produsen. Kemudian dia harus bersifat transferability. Jadi kalau hak kepemilikan itu nggak transferability, maka dia dikatakan tidak clear hak kepemilikannya. Kalau tidak bisa dipindah tangankan. Berarti tadi kalau misalnya proprietor ya situasinya sebagai posisinya sebagai proprietor itu sebenarnya menunjukkan bahwa hak kepemilikan itu masih belum jelas sebenarnya gitu ya. Kemudian enforceability. Jadi enforceability apakah hak kepemilikan itu bisa ditegakkan, dan dihormati oleh orang lain. Nah, jadi dari kelima bentuk hak tadi gitu ya, kita bisa mengelompokkan rezim hak kepemilikan sebenarnya. Tergantung kepada siapa hak-hak itu jatuh gitu ya, atau siapa yang memiliki hak-hak itu. Nah, jika kelima hak tadi mulai dari mengakses sampai mentransfer itu ada kepada individu, ya si individu yang memiliki, yang misalnya saya punya rumah, ya saya yang bisa mengakses, saya bisa memanfaatkan, sampai saya yang bisa menjual, berarti rezimnya itu adalah private, ya hak kepemilikan individu atau privat. Nah, tapi kalau misalnya di barang sumber daya alam, yang sumber daya alam mungkin agak jarang kan, kalau mungkin di lahan ada yang seperti itu, hutan mungkin ada, tapi kalau kita udah bicara laut misalnya, sungai, danau, itu kita mungkin sudah tidak bisa menemukan lagi yang benar-benar private. Nah, kenapa? Karena tidak ada yang bisa menjual begitu. Jadi kemudian ini masuk ke rezim yang berikutnya. Kalau sebagian dari hak tadi, kecuali hak untuk mentransfer, itu jatuh kepada sekelompok orang gitu ya, baik masyarakat ataupun keluarga besar misalnya, tapi tidak ada satupun yang bisa menjual, maka itu kita sebut sebagai common property. Nah, ini banyak sekali nih, common property ini banyak sekali, laut, danau, sungai, hutan begitu ya. Lahan pun sebenarnya ada juga, kita punya lahan-lahan yang common property. Nah, kemudian kalau misalnya kelima-lima dari hak tadi itu jatuh atau dimiliki oleh negara, berarti clear kan hak kepemilikannya, maka rezimnya kita sebut sebagai state property, jadi hak milik negara. Nah, yang keempat, kalau hak untuk mengakses dan memanfaatkan itu dimiliki oleh semua orang, tapi tidak ada satupun yang memiliki hak untuk mengelola, untuk mengeksklusif dan untuk mentransfer, berarti itu adalah situasi yang open access, gitu ya. Nah, ini ini adalah pengertian ya, tadi saya sudah sampaikan. Ini ada sedikit pengulangan, sorry, ini karena belum dirapikan. Nah, berarti dari sisi rezim tadi itu ada 4 rezim ya, ada 4 rezim pengelolaan, ada private property rights, ada common property rights, kemudian ada state property rights, dan open access. Nah, hipotesa kita menunjukkan bahwa efisiensi yang tertinggi itu pasti terjadi pada private, ya, pada sumber daya private. Dan semakin lemah hak-haknya itu, maka semakin tidak jelas hak tersebut begitu. Dan itu akan menunjukkan
bahwa situasinya akan lebih sulit diatur. Oke, saya rasa itu ya untuk yang kedua ini, dan ada beberapa hal mungkin yang ingin saya sampaikan tapi belum saya masukkan juga ke slide ini. Beberapa instrumen ini di-trigger oleh pertanyaan-pertanyaan teman Anda di kelas hari Senin ya kalau nggak salah. Di-trigger oleh pertanyaan-pertanyaan itu ada beberapa instrumen sebenarnya yang juga berkembang saat ini gitu ya. Mungkin ada yang tahu apa saja kira-kira yang instrumen-instrumen baru yang di luar yang saya sampaikan ini untuk mengatasi eksternalitas? Silakan, mungkin kalau ada yang bisa memberikan pandangan dulu. Mungkin sudah pernah dengar gitu. Silakan. Ada yang tahu nggak instrumen-instrumen terbaru? Ya, instrumen-instrumen baru yang tujuannya itu juga bisa untuk mengatasi eksternalitas. Apakah ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Atau ada yang pernah dengar nggak misalnya eco-labeling? Sudah ada yang pernah dengar belum? Sertifikasi misalnya? Kalau sertifikasi mungkin tahu artinya tapi belum pernah dengar kalau penerapannya. Belum pernah dengar ya penerapannya. Oke. Pernah dengar AMDAL paling Bu. Ya kalau AMDAL kan itu bisa kita sebut konvensional ya, yang pendekatan-pendekatan lama ya. Sebenarnya kalau AMDAL itu pendekatan lama. Saya ingin menambahkan pendekatan-pendekatan baru sebenarnya yang untuk mengatasi zero eksternalitas ini. Mengatasi eksternalitas begitu ya. Jadi pendekatan yang kalau yang lama tadi kan pajak, misalnya AMDAL, hak kepemilikan, itu adalah pendekatan-pendekatan lama. Tapi pendekatan-pendekatan baru yang sekarang ini juga berkembang ya untuk mengatasi eksternalitas itu adalah pertama adalah sertifikasi atau eco-labeling. Eco-labeling itu ya merupakan standarisasi produk ya, standarisasi produk yang memastikan bahwa produk-produk yang dihasilkan itu sudah memenuhi kaidah-kaidah yang ramah lingkungan, gitu ya. Ramah lingkungan dan bahkan juga ada yang termasuk sampai ke aspek sosialnya juga, begitu, sosial ekonomi. Dan sertifikasi ini biasanya ya umumnya yang berlaku itu adalah ya bersifat dari market driven ya, market driven. Jadi artinya consumer driven lah kalau bisa dikatakan. Consumer driven. Jadi masyarakat yang menuntut. Jadi sertifikasi contohnya ada di beberapa komoditas ya, misalnya di hutan, di perikanan juga ada, di sawit misalnya ya. Dan tentu di banyak lagi di sertifikasi yang lain. ISO itu juga sertifikasi sebenarnya. ISO ada beberapa ya, mungkin mahasiswa saya betul meneliti tentang ISO berapa itu yang untuk manufaktur ya, untuk pengolahan limbah manufaktur begitu. Nah, sertifikasi itu tujuannya ya adalah untuk mengurangi eksternalitas, mengurangi limbah. Bagaimana supaya produksi itu lebih ramah lingkungan begitu ya. Nah, awalnya ya memang sertifikasi itu lebih didorong oleh konsumen. Karena konsumen yang semakin melek, yang semakin aware dengan kehidupan yang lebih berkualitas begitu, mereka menginginkan produk-produk yang dihasilkan secara ramah lingkungan begitu. Nah itu contoh misalnya di sawit misalnya itu ada RSPO ya, Roundtable Sustainable Palm Oil, di mana Roundtable Sustainable Palm Oil didorong oleh produsen konsumen sebenarnya yang mendorong ya, kemudian konsorsiumnya itu dihasilkan oleh melibatkan ya produsen-produsen makanan yang menggunakan sawit sebagai bahan baku. Jadi mereka sebenarnya ingin mendorong bagaimana supaya sawit itu dihasilkan secara ramah lingkungan, karena mereka melihat
sawit itu banyak sekali mendorong terjadinya deforestasi gitu ya, dan kemudian selain deforestasi itu banyak biodiversitas yang menurun ya, termasuk yang mereka concernkan itu adalah orang utan gitu, populasi orang utan gitu. Jadi dengan begitu mereka kemudian menuntut ya, masyarakat Eropa sebenarnya menuntut, nah kemudian direspon oleh perusahaan-perusahaan seperti Unilever misalnya ya, Danone yang perusahaan-perusahaan yang menggunakan sawit sebagai bahan baku untuk memproduksi barang-barang mereka begitu. Nah, itu contoh ya sertifikasi. Jadi sertifikasi itu adalah upaya untuk menerapkan standar-standar yang memenuhi kaidah-kaidah ramah lingkungan begitu. Nah, selain dari sertifikasi, itu yang juga berkembang sekarang ini adalah contoh lainnya itu adalah PES ya, Payment for Ecosystem Services. Payment for Ecosystem Services itu konsepnya agak sedikit berbeda. Jadi masyarakat yang hidup di sekitar sumber daya alam itu diminta untuk menjaga sumber daya alamnya agar jasa lingkungan yang dihasilkan itu tidak hilang, tidak berkurang begitu. Misalnya gitu ya. Di mana jasa lingkungan itu kemudian berguna atau dinikmati oleh pihak lain, misalnya produsen air mineral misalnya ya. Produsen air mineral itu kan mereka membutuhkan sumber air. Sumber air itu salah satunya adalah dari pegunungan. Nah, pegunungan itu baru bisa menghasilkan sumber mata air yang baik kalau hutan-hutan di sana terjaga, gitu kan? Jadi sebenarnya aktivitas masyarakat di pegunungan itu akan sangat mempengaruhi suplai dari air minum yang akan digunakan oleh perusahaan yang memproduksi air mineral. Nah, seandainya masyarakat di situ karena mereka memang hidupnya dari hutan, mereka memanfaatkan sumber daya hutan, ya katakanlah mereka menebang kayu segala macam, itu akan mempengaruhi. Nah, maka kemudian berkembanglah Payment for Ecosystem Services itu. Bagaimana supaya perusahaan-perusahaan yang menerima jasa lingkungan karena masyarakat di situ misalnya, kalau masyarakat itu menjaga hutannya, maka perusahaan itu untung, ya kan? Karena dia mendapatkan suplai air yang bersih, suplai air yang bagus. Tapi kan dia mendapatkan itu at no cost kan, for free gitu. Sementara masyarakat di atas, masyarakat yang ada di pegunungan itu sudah bersusah payah untuk menjaga lingkungannya, menjaga hutannya misalnya. Atau kebalikannya, masyarakat di situ tidak menjaga, dia merambah hutan semaunya sehingga hutan-hutan di gunung itu gundul. Ketika hutan-hutan itu gundul, apa yang terjadi? Akan terjadi misalnya banjir, akan terjadi sedimentasi, airnya menjadi keruh. Jadi sumber air yang digunakan oleh perusahaan itu akan berkurang kualitasnya, menurun kualitasnya. Berarti ada cost yang ditanggung oleh perusahaan itu karena dia harus mengolah lagi lebih ekstra lagi supaya bisa menghasilkan air mineral yang layak minum. Nah, berarti dengan dua situasi ini itu kan menunjukkan sebenarnya terjadi inefisiensi kan, karena ada biaya eksternal yang ditanggung oleh perusahaan karena masyarakat merusak hutannya, atau kalau masyarakat hutannya itu menjaga hutan, ada jasa lingkungan manfaat yang diterima oleh perusahaan tapi mereka nggak bayar gitu. Seharusnya kan mereka bayar gitu. Nah, maka kemudian dengan Payment for Ecosystem Services itu dibuat skema penerima jasa lingkungan itu membayar kepada masyarakat yang ada di lingkungan di sekitar sumber daya alam itu, yang kemudian mereka diminta untuk menjaganya begitu ya. Nah, jadi itu bentuk dari Payment for Ecosystem Services. Nah, itu dua instrumen terbaru lah ya, misalnya terbaru itu ya mungkin nggak setahun 2 tahun ini, cukup lama juga ya. Hitungan terbaru itu ya hitungan mungkin udah 10 tahun 20 tahun yang lalu. Kalau kita bicara tadi pajak apa itu kan sudah lama sekali ya, mungkin sudah lebih dari 100 tahun begitu ya berkembang pemikiran itu. Nah, itu yang
apa namanya berkembang. Sekarang ini juga yang berkembang itu misalnya carbon trade, misalnya carbon trading itu kan sudah terjadi, sudah ada perdagangan karbon itu sudah ada. Itu juga dalam rangka mengurangi eksternalitas sebenarnya. Jadi pihak-pihak yang negara-negara yang menghasilkan karbon yang besar itu mereka harus membayar gitu ya kepada negara-negara yang masih menjaga, yang memiliki hutan, masih memiliki hutan seperti Indonesia misalnya. Nah, salah satunya misalnya tahun lalu kita di Indonesia juga dengan Norwegia itu apa namanya sejak tahun 2016 ya kalau nggak salah itu ada kesepakatan ya untuk carbon trading ini dan realisasinya itu adalah tahun 2020 kemarin kalau saya nggak salah itu Norway itu melakukan pembayaran ke Indonesia karena Indonesia berhasil menahan laju deforestasinya gitu. Nah, jadi instrumen-instrumen itu akan akan terus berkembang ya. Jadi apa yang kita pelajari tadi itu adalah yang basic-basic yang memang katakanlah fondasi ya, fondasional di dalam instrumen-instrumen basic begitu. Tapi sekarang ini instrumen-instrumennya akan terus berkembang gitu. Oke, saya pikir itu ya. Mohon maaf, mungkin tidak bisa tanya jawab secara langsung karena apa namanya keterbatasan waktu ya. Saya kebetulan juga ada kelas yang lain yang mendadak juga karena ada pengganti ada dosen-dosen yang sakit yang harus digantikan begitu. Nah, jadi kita tetap muka sampai pukul 11.40 ini. Dan buat berikutnya silakan nanti kalau ada yang ingin bertanya di posting di WAG. Saya nggak tahu apakah sudah ada WAG untuk kelas ini. Silakan kalau ada WAG saya di invite ya. Rasanya saya tuh hanya ada ikut WAG 1 kelas apa 2 kelas gitu. Nah silakan. Sudah ada ya. Dan nanti kami invite ke grupnya, mungkin terlewat atau gimana. Ya, jadi silakan di invite, kemudian